Halo Mas. Eh, Ya ini tadi sebenarnya putus-putus ya, cuman aku pengen berbagi. Jadi sih agak keras bisa yuk. memang ini sih. Apa? Ya agak keras. Keras ya? Kurang. Oke. Jadi aku pengen pengen sharing aja, pengen berbagi. Jadi memang pergumulanku dari rumangsa aku sih dari kecil ya, dari kecil sampai ya cukup ini sih. Maksudnya aku bisa nemu solusinya itu ya baru-baru aja itu karena memang ada apa? Aku paham konsep legal ground terus aku bisa menyelesaikan itu baru ada jalan dan itu baru-baru aja dari pergumulanku tentang rasa malu itu puluhan tahun bahkan ya kalau dihitung itu sudah Dari puluhan kecil. tahun itu aku ingat pertama kali malu itu kecil loh jadi mungkin belum sekolah itu aku sudah punya rasa malu itu malu karena memang dulu ya kak di runut dari sejarah itu kan memang ibuku dibuang di keluarga terus kami dikucilkan terus bahkan apa aku kecil itu dibesarkan dari pertama kali merantau dari desa ke kota itu ini apa tidur di kandang ayam. Hmm. Jadi kalau di runut itu sejarahnya dulu ini apa kalau diingat-ingat itu memalukan sekali. Jadi kalau diceritakan itu orang lain tuh aku melihat apa dulu lahirnya di misal di rumah sakit. Aku enggak, aku di dukun beranak gitu. Hmm. Jadi di dukun beranak di desa habis itu diusir karena mungkin Kristen ya. Setahu setelah menikah kan ibuku dari Kristen, jadi diusir, dimusuhi, terus sampai sampai Solo itu terlunta-lunta dan sebagainya. Terus dari SD itu kalau punya keinginan sesuatu itu sulit untuk terwujud itu. Jadi memang itu membuatku jadi apa? Minder takut bener Mas. Jadi minder takut dan aku melihat misal dulu aku tidak minder, tidak takut, mungkin aku uh, bisa melakukan sesuatu yang besar gitu. Minimal aku melihat hari ini hidupku sudah berhasil gitu. Cuma ya tadi aku kembali ke, oh iya ya, memang prosesnya Tuhan aku melalui seperti itu. Dan memang solusinya sih karena ini tadi ya apa, ya mau tidak mau aku merasa sangat terberkati dengan konsep legal ground itu. Jadi aku mengakui dosa, bahkan mengakui segala segala trauma itu kan sebenarnya kan yang dipermalukan kan dulu kalau dari sejarah keluarga itu kan ibuku bapakku itu aku mendengar cerita bahwa mereka adalah orang-orang yang dipermalukan juga jadi mereka mewariskan kayaknya trauma itu kepada anak-anaknya gitu jadi aku melihat susah maju jadi Ya. dari kami 5 bersaudara itu susah sekali bahkan dulu mas aku kelingan di disuruh beli gula di warung gitu ya sama ibu aku nggak berani jadi ketemu orang itu nggak berani kan aneh sekali jadi ketemu orang nggak berani terus tanya tanya itu nggak berani aku dulu apa kecil itu main tersesat dia aku menunggai jadi aku nggak berani sampai nggak berani tanya sesuatu ke orang lain saking mindernya jadi saking mindernya saking malunya wah pokoknya itu ini sekali apa membuatku terbatas sekali dan menyikap menurutku sih. Tapi ya karena ini apa uh, aku sendiri mengalami bahwa pengakuan dosaku itu sangat berpengaruh. Jadi itu mulai sedikit demi sedikit itu terkikis loh. Jadi terutama tentang kenapa aku malu, terus kenapa aku takut. Jadi tak golek kabeh. Jadi penyebabnya itu aku cari sendiri gitu. Memang benar sih kalau memang mau selesai itu atau mau diberkati itu ya cari sendiri. Jadi aku berusaha loh aku punya solusi nih jadi aku cari sendiri aku atau sendiri ternyata memang banyak sekali jadi penyebab kenapa aku malu kenapa aku takut kenapa aku tidak bisa berkembang itu ternyata memang dari sisi dosa itu sekali dan ketika dosa itu sudah diakui aku melihat
eh, rasa maluku yang tidak masuk akal itu. Jadi yang seharusnya kok aku bisa tapi kok dulu nggak bisa. Ternyata memang ada penghalangnya. Itu sih. Cuma memang sampai hari ini aku masih bergumul dengan rasa malu yang aku belum nemu. Ini kok aku malu, misal ya, malu eh, tampil di depan umum itu aku masih malu loh Mas. Walaupun ini ya, aku dijadwal Khotbah. di mimbar. Padahal itu nggak tahu. Kalau di khotbah itu aku nggak punya rasa malu. Tapi kalau disuruh maju, suruh ini, aku masih tadi berdalih. Ojo akulah, iki wae. Nah, padahal kalau misal aku ambil kesempatan itu besar sekali. Misalnya, ya, aku saksian. Jadi beberapa bulan yang lalu itu aku dapat tawaran untuk fotografi job itu. Itu foto di perusahaan-perusahaan gitu. Itu dari LinkedIn. Nah, aku malu karena merasa wah deviceku kamera itu biasa-biasa wae, terus skillku itu juga nggak memadai dan ada orang yang mungkin jauh lebih bagus dariku, tapi tawaran itu ya datangnya ke aku gitu loh. Dan aku tolak. Nah, aku gelo banget, wah harusnya aku ini karena itu cuma foto apa dokumentasi dan itu harusnya gampang. Aku melihat anak-anak SMA itu sih mereka ambil job foto itu kok bisa, kok aku hari ini belum bisa. Terus kemudian ya aku mencoba mengakui beberapa trauma gitu, tak catat. Terus itu sudah, kemudian datang lagi job fotografi. Nah, aku dari situ aku ambil itu, kemudian ya biasa ya. Jadi setelah itu dilalui ya ternyata biasa saja, maksudnya aku punya skill di Facebook ya cukup, kemudian ya mereka puas, tidak ada komplain begitu, seperti itu. Jadi memang salah satu tak lihat memang itu tadi seakan membuat kita itu merasa tidak mampu gitu loh. Padahal kalau pikir kan kita keluar kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang-orang beriman gitu. Praktekin Itu lah. kan cangkemnya tok gitu loh. Maksudnya ya itu cangkeman tok gitu loh. Itu cuma lambemu tok gitu. Aku bersama Tuhan tidak ada yang mustahil gitu. Buktinya enggak juga gitu. Jadi ada banyak ketakutan yang itu membuat Tuhan itu jadi kecil sekali, jadi merendahkan. Bagiku sih memang aku sadar kalau aku ngomong aku tidak mampu, kemudian aku tidak ini, sebenarnya sisi lain aku sedang mengatakan Tuhan itu tidak mampu ya, merasa bersalah juga. Itu sih, itu pengalaman gue. Cuma bahkan aku ngomong kayak gini pun itu ada sisi malunya. Jadi sisi malunya ternyata kalau diutarakan gitu ya biasa saja gitu. Itu Mas, itu bagian dari pergumulanku. Sebenarnya tema ini sudah aku bergumulkan sejak kecil loh kan. Tapi ya baru-baru aja aku mendapatkan solusi. Dan itu hanya, nah aku sih sejauh ini menemui itu hanya melalui pelepasan gitu, karena aku melihat ini bukan faktor psikologis tok saya trauma atau saya takut tentang sesuatu, tapi ada sesuatu di pikiran gitu saya mendakwa aku gitu, kamu nggak mampu, kamu apa iso, terus kayak terlalu skillmu nggak ada, padahal tidak juga gitu. Tuhan sudah menyediakan. Dan benar tadi urusan kan, ada urusan kita sendiri, saya mengambil keputusan itu gitu sih. Terima kasih. Ya. Jadi ya sebenarnya ada, ya saya juga punya beberapa model mirip-mirip lah. Jadi pernah itu SMP, ini saya sangat, karena saya dulu kan ibu saya meninggal dari kecil gitu ya. Terus ya ya itu bagi saya beban, ya nggak normal lah intinya begitu. Nah kemudian di waktu SMP kan ada persekutuan ya, SD nggak pernah, SMP ada persekutuan, ada pembimbingnya, walaupun bukan guru agama Kristen tapi guru PPKN kalau nggak salah. Dia dari Maluku,
masih hidup atau enggak tahu, namanya Bu siapa, Bu Lawan Sukadarlina kalau nggak salah. Jadi intinya aku juga lupa kenapa sampai bahas keluarga gitu, tapi intinya saya waktu itu ditanya tentang keluarga, tentang ya serba-serbi lah gitu kan. Jadi waktu itu bagi saya pertama kalinya saya menceritakan keluarga saya, tentang ibu saya yang nggak ada, terus bagaimana penderitaannya diasuh oleh orang tua tunggal, ya hal-hal seperti itulah. Jadi dari situ pertama kalinya saya merasa terenyuh gitu ya, dengan ruang di mana saya diizinkan bercerita. Sebelumnya saya nggak punya ruang gitu. Cerita ke siapa nggak ada, ke maksudnya ke kerabat juga nggak bisa gitu. Nah, entah kenapa di persekutuan Kristen itu saya merasa ya terharu gitu ya bisa mencerita. Nah, ternyata itu juga penanda bagi saya, maksudnya itu peristiwa-peristiwa yang berkesan. Makanya sampai saya ingat sampai sekarang. Berkesannya begini, jadi oh ternyata ketika saya menceritakan ke orang banyak, kan orang satu kelas ya itu, nggak satu kelas, satu sekolahan ya, persekutuan Kristen kan satu sekolah. Kok saya merasa lega ya, jadi seakan-akan saya selama ini yang saya pendam, yang saya malu gitu, yang saya persoalkan unek-unek, saya hanya cerita saja gitu. Kok saya merasa lega ya bisa cerita. Nah ternyata itu juga ya akhirnya mendasari apa, pelayanan konselor gitu. Jadi tanpa baca buku pun saya sudah ya mengalami sendiri gitu, bahwa menceritakan diri sendiri itu melegakan jiwa. Nah tapi memang nggak semua orang menerima, maksudnya saya juga tidak menuntut kepedulian atau apa, tetapi ketika saya bisa cerita ya enjoy gitu. Makanya saya termasuk di dalam penyembuhan diri sendiri. Saya dulu ya nggak punya teman bercerita, semua orang menjauhi gitu. Jadi ketika apa ada LSAD kita punya tim, dan ya saya beranggapan orang mau mendengarkan, intinya begitu saja, ada ruang tadi, ya saya menceritakan diri saya tanpa tanpa ada apa namanya menghindari rasa malu tadi. Jadi kadang ya saya melihat diri saya ya ada banyak hal yang bikin malu gitu, maksudnya nggak normal tadi, soal hal yang yang remeh kalau diceritakan tapi penting gitu untuk diceritakan. Tetapi kalau diceritakan juga nanti ada orang yang akan merespon negatif, itu ya resiko. Tetapi saya sendiri dengan sistem ini gitu ya, keterbukaan, sistem penyembuhan diri sendiri, saya ya merasa sembuh gitu, maksudnya saya merasa lebih sehat secara mental. Makanya ketika saya mengurusi UGI yang sampai sekarang masih di dengan obat gitu ya, dia kan tertutup sekali gitu. Jadi dia kalaupun japri itu jarang sekali dia. Sing japri istrinya selalu begitu. Jadi dia komunikasi ke saya tuh jarang sekali. Dan dia mau cerita curhat itu juga setelah stresnya itu juga nggak semua kesempatan digunakan. Misalnya kalau saya ke Jogja kan bisa ketemu saya, tapi nggak selalu dia mau ketemu. Kalau nggak saya datang atau di Japri gitu tuh kayak bodo amat gitu. Padahal itu ya bagian dari penyembuhan gitu. Setidaknya kan ada komunitas gitu ya yang mempedulikan, yang minimal pengalamannya mirip-mirip lah. Walaupun nggak separah dia, minimal pengalamannya mirip. Jadi memang ya keterbukaan dan kesediaan untuk terbuka itu sulit. Tetapi karena saya sendiri mengalami, saya sembuh dengan itu, ya saya tanda petik memaksa orang untuk menjalani proses yang sama.
Karena kalau dia nggak open mindnya, muncul terus gitu ya, pemikirannya akan muncul terus. Artinya ya sudah, bagaimana, bahkan istrinya bilang, ya mas memang butuh waktu lama, malah dia bilang kita ya perlu 7 tahun lagi dari sakit mas. Jadi waktu dia ngomong gitu ya saya, oh kamu sudah mendapat kesan sendiri tentang suami, ya sudah. Artinya jadilah seperti imanmu, karena berarti kan itu dari ya LG-nya, ya ada LG-nya pasti sampai dia punya keyakinan atau menerima pengilhaman seperti itu. Jadi ada waktunya orang bisa paham. Kemarin yang kalau teman-teman lihat saya ke Tawangmangu ya, kalau melihat Facebook saya atau Ken Waskito gitu, saya dengan salah satu anak koster, saya kenal dia itu dia masih batita ya, TK aja belum waktu itu, jadi umur 3 tahun mungkin. Sekarang sudah kerja, beli motor gitu kan, terus ya kapan hari itu ngajak saya ke Tangmang, pas cakram saya masih besut, saya masih anyel kemarin. Masa saya motor R15 saja kalah 150, nggak normal kan, makanya saya agak marah, kenapa sih ini motor selalu terganggu. Ternyata besut, cakram belakang besut. Nah, jadi dia ketika ke Tamang itu cerita gitu. Memang mas, saya punya kayak tiba-tiba pengen rohani gitu, pengen dekat dengan Tuhan. Ya banyak cerita. Terus saya berpikir, wah ini sih pasti Tuhan nih yang mempersiapkan pertemuan ini gitu. Karena waktu itu hari malam minggu itu saya insomnia gitu, malas banget saya pergi, pasti ngantuk di jalan, makanya saya minum minum suplemen gitu. Jadi minum suplemen ya supaya kuat. Dengan saya sudah paham sih, ini pasti Tuhan, ini pasti misi Tuhan, karena saya ada gangguan gitu. Jadi dengan itu, dengan konsep bahwa dia cerita, oh memang mas ada, saya merasa ada waktunya. Makanya dari situ ya saya ya memahami, saya juga punya waktu sendiri, teman-teman juga punya waktu sendiri. Artinya walaupun saya paksa-paksa juga sulit itu ya, tidak selalu penjelasan saya diterima, walaupun saya pengennya ya cepat gitu ya, tapi ya faktanya tidak. Kalau pengen saya ya dari dulu tuh teman-teman dan kita semua sebagai komunitas gitu, kita bergeraknya cepat gitu. Jadi kalau ada proyek ya ngerti tujuannya, kenapa harus dilakukan, terus juga ikut membantu gitu, pengen saya begitu. Tapi kan itu harus ada tadi, ada waktunya sendiri-sendiri gitu ya. Ada memang pemahamannya harus matang gitu ya. Tim kalau yang tidak paham kenapa harus doa keliling ya nggak akan melakukan, entah dari alasan selama ini ya, ada yang ketakutan, ada yang ya pokoknya banyaklah alasan gitu. Tapi ya itu memang harus dimatangkan gitu. Jadi kalau teman-teman tidak matang, tidak akan berbuah gitu. Sama saja kalau pohon itu nggak dewasa, nggak akan berbuah. Jadi saya juga nggak ngoyo gitu. Makanya walaupun saya juga punya ambisi gitu, tapi orang-orang yang mengerjakan ini tuh sulit sekali kalau bukan orang yang matang. Sulit sekali, pasti akan banyak ya, karena celah ya, pasti akan diserang setan, terus gagal, entah takut, entah malu, atau bingung gitu. Kayak misalnya di Boyolali misalnya, kita punya tim tapi dia sendiri nggak berani bergerak. Kalau saya nggak kesana, dia nggak berani. Sebenarnya dia punya banyak peluang gitu kan, lebih bebas daripada saya, bisa masuk kemana-mana dia, tapi dia nggak berani mengakui bahwa dia memang pengecut gitu.
berkali-kali bilang di grup bahwa saya memang pengecut gitu, nggak berani gitu. Nanti kalau saya paksa-paksa ya, ya nggak bisa juga, gitu. Hanya bisa stres saja. Dipaksa nggak bisa, diberi konsep, ya paham, sudah ngerti tujuan, tapi untuk bertindak ya, ya itu kayak berbeda gitu. Jadi memahami dan bertindak itu berbeda. Makanya di dalam diri sendiri ya ada tekanan, ya harusnya ini, harusnya itu, ada ya ada ambisi gitu. Tapi kan orang-orang yang melakukan itu kan harus juga matang gitu dengan konsep. Apalagi harus mempengaruhi orang lain. Kalau saya harapkan termasuk teman-teman bisa punya murid gitu ya, bisa memuridkan orang. Ini akan lebih cepat gitu. Kalau jadi pendeta rata-rata bisa seperti Pak Irawan, terus Pak Franky gitu kan. Minimal atau si Yosef sendiri ya yang pendeta. Termasuk Yohan ya. Jadi Yohan lumayan berhasil walaupun dia tidak berani all out ET ya, tetapi tiap 2 minggu jemaatnya di gerejanya, gereja non formal persekutuan, itu menjalani kurikulum kita loh. Tiap minggu ada pengakuan dia, seperti dulu Pak Irawan di GPF. Seperti itu, tiap pertemuan ada pengakuan pelepasan. Dan mungkin saya akan diundang ke sana juga untuk minimal tahulah kunjungan. Nah, jadi artinya aja begini, orang-orang yang berbuah itu kan harus ngerti manfaatnya, ngalami diri sendiri dulu, baru kemudian bisa berbuah. Saya sendiri selama 4 tahun di El-Sadik dianggap tidak berbuah. Salah satu komentar kepada saya adalah, kamu itu kok nggak menyentuh hidup orang, terang-terangan ngomongin. Saya sendiri juga bergumul, maksudnya saya kalau dijawab begitu ya menerima gitu. Ya memang saya sendiri ya kesulitan gitu. Saya kalau ngopeni adik rohani juga sepertinya kami ada gap gitu ya. Ya karena saya kan teoritis gitu ya. Orang ternyata nggak cocok diajar teoritis. Mayoritas lebih suka yang praktis. Nah itu nggak cocok dengan saya, praktis-praktis itu. Jadi saya lebih senang orang tuh ngerti dulu teorinya, baru ke praktis. Nah orang kan nggak mau. Saya nggak butuh teori mulu-mulu, pengennya praktis, sukses, selesai gitu. Itu aja. Pengennya yang enak intinya begitu. Jadi kalau harus bergumul dengan konsep teori, nggak bisa. Jadi kalau saya dituduh waktu itu kok nggak menyentuh hidup orang, kok adik rohanimu pergi semua. Nah gimana lagi, memang tipikalnya beda gitu. Ya akhirnya sampai sekarang ya sama, maksudnya kalau orang di El-Sadik itu hanya mau enak, saya menjamin tidak akan lama gitu. Kalaupun di El-Sadik hanya jadi ya anggota saja, anggota pasif ya, silent reader, karena dia nggak mau memproses teorinya, nggak mau memproses pemikiran. Padahal tidak mungkin, di El-Sadik itu tidak bisa kayak yang lain. Kalau kamu nggak paham teori, nggak akan melakukan. Saya menjamin. Dan sudah terbukti soalnya, teman-teman yang ikut pelepasan, seberapa banyak dari anggota, kalau nggak salah 60-an berapa, 66 ya, 66, 65, berapa banyak yang aktif di dalam pelepasan. Dari yang aktif, berapa banyak yang melayani orang lain. Nah itu semakin sedikit. Yang aktif dilayani itu ada sekian persen. Tapi dari sekian persen ini apakah aktif punya pasien? Jarang sekali, sedikit sekali. Jauh lebih banyak yang masih di level dilayani gitu ya, maksudnya pengennya disembuhkan, pengennya diberkati. Jadi kehendak untuk memberkati orang lain masih sulit. Pengennya diberkati dulu penuh baru memberkati. Padahal saya nggak bisa begitu. Di praktek yang saya lakukan nggak bisa. Dulu saya jadi konselor dalam dalam kondisi saya perlu dikonseling sebenarnya.
Saya kayak dipaksa itu jadi konselor gitu. Harus peduli dengan orang stres, harus mendengarkan orang curhat. Saya curhat aja gak ada yang mendengarkan. Saya curhat ke teman-teman saya tertawakan, dijauhi malah. Tetapi sekarang saya harus jadi orang yang memberi perhatian, mendengarkan, memberi solusi. Nah, saya sendiri nggak punya solusi untuk diri saya. Jadi ketika saya lihat orang-orang pengennya diberkati dulu baru bisa memberkati, susah itu. Nggak bisa, di Al-Jadi nggak bisa. Kamu hanya akan mendapat modal sedikit. Jadi kalau kamu pengennya saya setiap bulan harus bergaji 10 juta dulu baru saya membantu persembahan. Nggak bisa. Nggak gitu. Kalau kita dipercaya hal kecil, nggak bisa, nggak akan dipercaya hal besar. Kalau pakai metode legal ground, nggak bisa. Kalau saya nggak setia dengan budget yang minim, dengan logistik ya, logistik bisa apapun, nggak hanya uang, yang minim gitu. Tuhan nggak akan memberkati Al-Sadik sampai sekarang. Seperti sekarang saya di proyek KW, itu minim sekali modal saya. Saya tuh malu loh, itu isinya sultan-sultan semua. Dalam setahun mereka berkali-kali ganti motor. Ini ketuanya dulu pakai apa itu? Pertama kenal tuh pakai ini, Vulcan. Dijual ganti X-Max, sekarang dijual ganti Z900. Gonta ganti motor biasa. Saya nggak selevel itu di komunitas itu, malu saya sebenarnya. Jadi kalau ditanya pekerjaan mah apa mas, nganggur saya, hanya dolan. Karena malu gitu. Jadi daripada dituntut untuk ganti motor, mending saya ngaku pengangguran saja. Ada ketuanya tahu saya full time tahu, tapi yang lain kan tidak. Saya hanya sering ikut gitu aja kalau nongkrong ikut, yang lain tidak selalu. Saya termasuk anggota yang aktif, itu aja. Tapi kalau soal duit, ya nuwun sewu gitu. Sebisanya gitu. Soal motor ya gitu. Yang lain gonta ganti, harganya berapa kali lipat dari motor saya. Ya ada malunya gitu. Saya merasa ini Tuhan ini mengutus dengan logistik yang minim. Saya merasa malu gitu. Hari ini juga yang kasus yang saya ceritakan tadi, saya merasa malu sekarang. Ini kenapa harus kayak gini lagi? Kenapa enggak? Kenapa harus? Ya intinya saya merasa malu dengan kasus kayak gini. Kalau ketemu orang banyak yang tahu itu kan jadi malu. Tukang onar intinya begitu. Mengingatkan saya dengan banyak hal di masa lalu yang ya memaksa saya merasakan malu, ya, termasuk proyek KW ini juga. Tapi kan saya harus di situ. Kenapa harus di situ? Karena ada orang memasukkan saya ke situ, habis itu dia ditendang keluar. Sesudah saya masuk, itu saya mengenal itu pasti kehendak Tuhan. Tuhan ingin saya di situ, intinya. Tapi kan saya malu sebenarnya di situ. Kemarin ke Tangmangu saya malu itu satu, karena rem saya besok tadi ya, jadi saya nggak bisa kencang. Yang kedua malam, saya nggak berani itu belak-belok. Nah ternyata memang itu ambles itu skok saya, jadi getar. Jadi kalau mau cornering wes ampun dah, ngikuti nggak bisa. Jadi tertinggal saya. Ngumpulnya ngumpul tapi tertinggal, malu saya. Wes piteale resop banter, nggak punya nyali gitu untuk. Nah, itu kan butuh nyali ya namanya. Makanya waktu di atas itu mereka tuh membahas yang namanya coaching klinik. Jadi cara mengendarai motor, cara berbelok, cara nikung gitu ya. Saya mendengarkan aja malu gitu. Ini saya punya skill nggak ini ngikuti orang-orang ini. Kalau motornya itu sih nggak apa-apa. Kalau punya skill sih mending ya. Sebenarnya bisa ngikuti kalau punya skill. Tapi kan itu menakutkan itu. Apalagi Tangmangu malam hari itu. Terus terang untuk cornering saya nggak berani. Apalagi stangnya getar. Wah udah marah-marah saya. Ini Tuhan mengutus tidak. Makanya pertemuan yang malam itu kalau ke Tangmangu udah saya nggak ikut deh. Yang lain saja gitu. Nggak sanggup saya. Logistiknya kurang. Motornya nggak sanggup.
Kalau motor fresh baru mungkin masih mending. Ini motornya rusak, stangnya getar gitu. Jadi walaupun nanti saya belajar ilmunya, saya nggak bisa praktek. Stangnya getar gitu. Cornering kalau getar itu ya kayak mau jatuh itu rasanya. Makanya kemarin langsung saya coba ke bengkel. Ternyata memang ambles gitu. Entah bagaimana, gitu. Aku juga nggak paham. Jadi kayak katanya ada yang mengecil gitu ya, ininya tabungnya. Tapi walaupun sudah diperbaiki, sudah lebih enak, ya tetap nggak semut yang kalau motor yang nggak pernah jatuh lah. Gitu. Jadi itu logistik. Jadi kalau soal berdalih mengeluh, ya pasti banyak keluhan yang bisa saya jadikan alasan. Tapi karena saya tahu saya harus di situ, saya tahu kehendak Tuhan, mengeluh yang nggak ada gunanya, malu yang nggak ada gunanya. Malu itu ya sombong, jadi seperti dia omongkan Ayub. Malu itu menghina Tuhan. Saya malu di situ, tapi kalau saya merasa malu, saya menghina Tuhan. Nah. Padahal saya malu itu ada dasar, wajar gitu. Bahkan kan itu komunitasnya banyak. Jadi yang Ketamang itu sebenarnya komunitasnya agak beda. Itu ketuanya punya komunitas lain gitu kan, bukan yang KW yang sering saya ceritakan, beda. Sama-sama moge tapi beda kelompok. Nah yang ini karena saya juga nggak kenal, jadi nggak berani saya terlalu terjun. Tuntutannya beda. Dari motor udah kelihatan nih motormu apa. Kalau yang CBR 250 kan mending ya pede gitu. Ini karena kalau CBR 250 itu harganya lebih mahal dari moge yang beberapa dipakai. Jadi walaupun tenaganya kalah, harganya lebih mahal atau minimal setara. Yaitu jadi kalau kalian merasa berdalih itu oke, nggak jalan di Al-Sadik. Kalau saya punya banyak alasan untuk berdalih, tapi nggak bisa. Tuhan kita di Al-Sadik tidak senang menurut saya nih. Tuhan kita di Al-Sadik tidak senang. Saya berdalih itu nggak senang. Dia memang sengaja. Ya dia sengaja pengen saya merasa malu di komunitas-komunitas itu. Dari dulu ya gitu. Saya malu di Al-Sadik kita nggak punya apa-apa. Pembuktian saja nggak bisa. Saya malu. Begitu pembuktian kuasa pelepasan baru saya bangga. Karena selama ini saya dipermalukan. Mereka juga menuntut supaya ada bukti. Saya nggak bisa buktikan. Saya malu. Teori tok mas gue gila. Malu saya. Tapi Tuhan memang sengaja. Ya harus merasakan malu. Jadi kalau teman-teman nggak ingin merasa malu ya nuwun sewu, metode legakrah nggak seperti itu. Nggak mungkin. Karena itu berkaitan dengan kebanggaan lahiriahmu. Kenapa saya DO? Karena saya dulu bangga dengan kuliah. Saya merasa pinter. Bahkan sekarang saya merasa dicemooh. Karena teman saya yang saya anggap bodoh gitu, sekarang jadi S2 gitu. Lulus gitu. Saya anggap dulu dia itu nggak pinter-pinter. Jauh banget dari saya. Waktu jadi asisten dosen juga di bawah saya ketuanya. Terus skripsinya juga bukan hal yang wah gitu bagi saya gitu. Ngikut saja gitu. Tapi lulus S2 gitu. Dosen gitu. Saya nobody gitu. Malu saya. Kayaknya saya dihancurkan di apa? Di bidang ya itu kebanggaan lahiriah ya